pada kuliah Desain Manajemen Jaringan. Kali ini kita akan bahas topik konfigurasi keamanan switch. Serangan layer 2 adalah yang paling mudah dilakukan oleh peretas. Tetapi ancaman ini juga dapat dimitigasi dengan beberapa solusi layer 2 yang umum. Semua port switch yang terbukanya harus diamankan sebelum switch digunakan untuk penggunaan produksi. Bagaimana sebuah port diamankan bergantung pada fungsinya. Metode sederhana yang digunakan banyak administrator untuk membantu mengamankan jaringan dari akses yang tidak sah adalah dengan menonaktifkan semua port yang tidak digunakan pada switch. Navigasi ke setiap port yang tidak digunakan dan berikan perintah Cisco IOS shutdown. Jika sebuah port harus diaktifkan kembali di lain waktu, dapat diaktifkan dengan perintah no shutdown. Untuk mengkonfigurasi banyak port, gunakan perintah interface ring. Metode paling sederhana dan paling efektif untuk mencegah serangan overflow tabel alamat MAC adalah dengan mengaktifkan port security. Port security membatasi jumlah alamat MAC valid yang diperbolehkan pada sebuah port. Ini memungkinkan administrator untuk secara manual mengkonfigurasi alamat MAC untuk port atau untuk mengizinkan switch untuk secara dinamis mempelajari alamat MAC dalam jumlah terbatas. Ketika port yang dikonfigurasi dengan keamanan port menerima frame alamat MAC sumber frame dibandingkan dengan daftar alamat MAC sumber aman yang dikonfigurasi secara manual atau dipelajari secara dinamis di port. Dengan membatasi jumlah alamat MAC yang diizinkan pada sebuah port menjadi 1, port security dapat digunakan untuk mengontrol akses yang tidak sah ke jaringan. Port security diaktifkan dengan perintah konfigurasi antarmuka switch port security. Perhatikan dalam contoh, perintah switch port security ditolak. Ini karena port security hanya dapat dikonfigurasi pada port akses yang dikonfigurasi secara manual atau port terang yang dikonfigurasi secara manual. Secara default, port switch layer 2 diatur ke auto dinamis tracking aktif. Oleh karena itu, dalam contoh port dikonfigurasi dengan perintah konfigurasi antarmuka switch port mode access. Gunakan perintah show port security interface untuk menampilkan pengaturan port security saat ini untuk fase Ethernet 01. Perhatikan bagaimana port security diaktifkan. Mode pelanggarannya violation mode adalah shutdown. Dan bagaimana jumlah maksimum alamat MAC adalah 1. Jika pelanggan terhubung ke port, switch akan secara otomatis menambahkan alamat MAC perangkat sebagai MAC aman. Dalam contoh ini, tidak ada perangkat yang terhubung ke port. Catatan, jika port aktif dikonfigurasi dengan perintah switch port security dan lebih dari satu perangkat tersambung ke port tersebut, port akan beralih ke status L non-aktif. Setelah port security diaktifkan, spesifikasi port security lainnya dapat dikonfigurasi seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Untuk mengatur jumlah maksimum alamat MAC yang diizinkan pada sebuah port, gunakan perintah berikut. Switch port security maksimum diikuti nilainya. Nilai port security default adalah 1. Jumlah maksimum alamat MAC aman yang dapat dikonfigurasi bergantung pada switch dan versi IOS. Dalam contoh ini, maksimumnya adalah 8192. Switch dapat dikonfigurasi untuk mempelajari alamat MAC pada port aman dengan salah satu dari 3 cara. Dikonfigurasi secara manual, administrator secara manual mengkonfigurasi alamat MAC statis dengan perintah berikut untuk setiap alamat MAC aman di port. Switch port security, MAC address, diikuti alamat MAC address-nya. Kedua, dipelajari secara dinamis. Ketika perintah switch port security diberikan,
MAC sumber saat ini untuk perangkat yang terhubung ke port secara otomatis diamankan, tetapi tidak ditambahkan ke konfigurasi yang sedang berjalan. Jika switch diboot ulang, port harus mempelajari kembali alamat MAC perangkat. Ketiga, dipelajari secara dinamis. Sticky. Administrator dapat mengaktifkan switch untuk mempelajari alamat MAC secara dinamis dan menempelkannya stick gitu ya, ke konfigurasi yang sedang berjalan dengan perintah berikut: switch port, port security, MAC address, sticky. Menyimpan running configuration akan memasukkan alamat MAC yang dipelajari secara dinamis ke NVRAM. Contoh ini menunjukkan konfigurasi port security lengkap untuk fast Ethernet 01. Administrator menentukan maksimal 4 alamat MAC secara manual, mengkonfigurasi 1 alamat MAC aman, dan kemudian mengkonfigurasi port untuk secara dinamis mempelajari alamat MAC aman tambahan hingga maksimal 4 alamat MAC aman. Gunakan perintah show port security interface dan show port security address untuk memverifikasi konfigurasi. Port security edging dapat digunakan untuk menyetel waktu penuaan atau edging untuk alamat aman statis dan dinamis pada port, dan dua jenis penuaan didukung per port. Pertama, absolute, alamat aman di port dihapus setelah waktu penuaan yang ditentukan. Yang kedua, inactivity, alamat aman di port akan dihapus jika tidak aktif selama waktu tertentu. Gunakan edging untuk menghapus alamat MAC aman pada port aman tanpa menghapus alamat MAC aman yang ada secara manual. Edging alamat aman yang dikonfigurasi secara statis dapat diaktifkan atau dinonaktifkan pada basis per port. Gunakan perintah switch port port security edging untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penuaan statis untuk port aman, atau untuk menyetel waktu atau jenis penuaan. Contoh ini menunjukkan administrator yang mengkonfigurasi jenis edging menjadi 10 menit tanpa aktivitas. Perintah show port security mengkonfirmasi perubahan. Jika alamat MAC perangkat yang terpasang ke port berbeda dari daftar alamat aman, maka pelanggaran port terjadi dan port memasuki status error nonaktif. Untuk mengatur mode pelanggaran keamanan port, gunakan perintah berikut: switch port port security violation, pilih shutdown, restrict, atau protect. Tabel berikut menunjukkan bagaimana switch bereaksi berdasarkan mode pelanggaran yang dikonfigurasi. Ada 3 mode: shutdown, default, kemudian ada restrict, ada protect. Contoh ini menunjukkan administrator mengubah pelanggaran keamanan menjadi restrict. Output dari perintah show port security interface mengkonfirmasi bahwa perubahan telah dilakukan. Ketika port dinonaktifkan dan ditempatkan dalam status error disabled, tidak ada lalu lintas yang dikirim atau diterima di port tersebut. Serangkaian pesan terkait keamanan port ditampilkan di konsol, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Catatan: protokol port dan status link diubah menjadi down, dan LED port dimatikan. Dalam contoh, perintah show interface mengidentifikasi status port sebagai error disabled. Output dari perintah show port security interface sekarang menunjukkan status port sebagai secure shutdown. Security violation count bertambah 1. Administrator harus menentukan penyebab pelanggaran keamanan jika perangkat yang tidak sah terhubung ke port aman. Ancaman keamanan dihilangkan dahulu sebelum mengaktifkan kembali port. Untuk mengaktifkan kembali port, pertama gunakan perintah shutdown, lalu gunakan perintah no shutdown. Setelah mengkonfigurasi port security pada sebuah switch, periksa setiap antarmuka untuk memverifikasi bahwa port security telah diatur dengan benar, dan periksa untuk memastikan bahwa alamat MAC statis telah dikonfigurasi dengan benar. Untuk menampilkan port security untuk switch, gunakan perintah show port security. Contoh menunjukkan bahwa semua 24 antarmuka dikonfigurasi dengan perintah switch port port security, karena maksimum yang diperbolehkan adalah 1 dan mode violation adalah shutdown. Tidak ada perangkat yang terhubung, oleh karena itu count ADR count adalah 0 untuk setiap antarmuka.
Gunakan perintah show port security interface untuk melihat detail antarmuka tertentu, seperti yang ditunjukkan sebelumnya dan dalam contoh ini. Untuk memverifikasi bahwa alamat MAC menempel ke konfigurasi, gunakan perintah show run seperti yang ditunjukkan pada contoh untuk fase Ethernet 019. Untuk menampilkan semua alamat MAC aman yang dikonfigurasi secara manual atau dipelajari secara dinamis pada semua antarmuka switch, gunakan perintah show port security address seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Serangan VLAN hopping dapat diluncurkan dengan salah satu dari 3 cara berikut. Pertama, memasukkan pesan DTP dari host yang menyerang, menyebabkan switch memasuki mode trunking. Dari sini, penyerang dapat mengirim lalu lintas yang ditandai dengan VLAN target, dan switch kemudian mengirimkan paket ke tujuan. Kedua, memperkenalkan switch penipu dan mengaktifkan trunking. Penyerang kemudian dapat mengakses semua VLAN di switch korban dari switch penipu. Jenis lain dari serangan hopping VLAN adalah serangan double tagging atau double encapsulated. Serangan ini memanfaatkan cara kejar perangkat keras pada sebagian besar switch beroperasi. Gunakan langkah-langkah berikut untuk memitigasi serangan hopping VLAN. Langkah 1. Nonaktifkan negosiasi DTP atau trunking pada port non-trunking dengan menggunakan perintah konfigurasi switch port mode akses. Nonaktifkan port yang tidak digunakan dan letakkan di VLAN yang tidak digunakan. Aktifkan link trunk secara manual pada port trunking dengan menggunakan perintah switch port mode trunk. Nonaktifkan negosiasi DTP pada port trunking dengan menggunakan perintah switch port non-negotiate. Setel VLAN asli ke VLAN selain VLAN 1 dengan menggunakan perintah switch port trunk native VLAN diikuti VLAN number. Tujuan dari serangan DHCP starvation adalah alat serangan seperti Gobbler untuk membuat denial of service DOS untuk menghubungkan klien. Ingatlah bahwa serangan DHCP starvation dapat dimitigasi secara efektif dengan menggunakan port security karena Gobbler menggunakan alamat MAC sumber unik untuk setiap permintaan DHCP yang dikirim. Namun mitigasi serangan DHCP spoofing membutuhkan perlindungan lebih. Gobbler dapat dikonfigurasi untuk menggunakan alamat MAC antarmuka sebenarnya sebagai alamat Ethernet sumber, tetapi menggunakan alamat Ethernet yang berbeda dalam payload DHCP. Ini akan membuat port security tidak efektif karena alamat MAC sumber akan sah. Serangan DHCP spoofing dapat dimitigasi dengan menggunakan DHCP snooping di port trusted. DHCP snooping memfilter pesan DHCP dan membatasi lalu lintas DHCP pada port yang untrusted. Perangkat di bawah kendali administratif, misalnya switch, router, dan server, adalah sumber trusted. Antarmuka terpercaya, misalnya link trunk, port server, harus secara eksplisit dikonfigurasi sebagai trusted. Perangkat di luar jaringan dan semua port akses umumnya diperlakukan sebagai sumber yang untrusted. Tabel DHCP dibuat dengan menyertakan alamat MAC sumber perangkat pada port yang untrusted dan alamat IP yang ditetapkan oleh server DHCP ke perangkat itu. Alamat MAC dan alamat IP dikaitkan secara bersama, di binding istilahnya. Oleh karena itu, tabel ini disebut tabel DHCP snooping binding. Gunakan langkah-langkah berikut untuk mengaktifkan DHCP snooping. Langkah 1. Aktifkan DHCP snooping dengan menggunakan perintah konfigurasi global IP DHCP snooping. Langkah 2. Pada port trusted, gunakan perintah konfigurasi antarmuka IP DHCP snooping trust. Langkah 3. Pada antarmuka yang untrusted, batasi jumlah DHCP discovery message yang dapat diterima menggunakan perintah konfigurasi antarmuka IP DHCP snooping limit rate paket per second. Langkah 4. Aktifkan DHCP snooping per VLAN atau perjangkauan VLAN dengan menggunakan perintah konfigurasi global IP DHCP snooping diikuti VLAN. Lihat topologi contoh DHCP snooping dengan port trusted dan untrusted. Port trusted itu yang terkoneksi ke server,
yang untrusted yang terkoneksi ke komputer biasa. DHCP snooping diaktifkan dahulu di S1. Antarmuka menuju server DHCP trusted secara eksplisit. F05 hingga F024 di untrusted, dan oleh karena itu rate dibatasi hingga 6 paket per detik. Terakhir, DHCP snooping diaktifkan di VLAN 5, 10, 50, 51, dan 52. Gunakan perintah privilege extraction IP DHCP snooping untuk memverifikasi pengaturan DHCP snooping. Gunakan perintah show IP DHCP snooping binding untuk melihat klien yang telah menerima informasi DHCP. Catatan, DHCP snooping juga diperlukan oleh Dynamic ARP Inspection atau DAI. Dan dalam serangan ARP tipikal, pelaku ancaman dapat mengirim ARP replies yang tidak diminta ke host lain di subnet dengan alamat MAC pelaku ancaman dan alamat IP dari gateway default. Untuk mencegah ARP snooping, spoofing dan ARP poisoning yang dihasilkan, suite harus memastikan bahwa hanya ARP request dan replies yang valid yang diteruskan. Dynamic ARP Inspection atau DAI memerlukan DHCP snooping dan membantu mencegah serangan ARP dengan tidak menyampaikan ARP request yang tidak valid atau serampangan ke port lain di VLAN yang sama. Mencegah semua ARP request dan replies di port yang untrusted. Memverifikasi setiap paket yang dicegat untuk binding IP ke MAC yang valid. Mendrop dan mencatat ARP request yang tidak valid untuk mencegah ARP poisoning. Error disabling antarmuka jika jumlah paket ARP DAI yang dikonfigurasi terlampaui. Untuk memitigasi kemungkinan ARP spoofing dan ARP poisoning, ikuti pedoman implementasi DAI seperti berikut. Aktifkan DHCP snooping secara global. Aktifkan DHCP snooping pada VLAN yang terpilih. Aktifkan DAI pada VLAN yang terpilih. Konfigurasi antarmuka trusted untuk DHCP snooping dan ARP inspection. Biasanya disarankan untuk mengkonfigurasi semua port switch akses sebagai untrusted dan untuk mengkonfigurasi semua port uplink yang terhubung ke switch lain sebagai trusted. Pada topologi sebelumnya, S1 menghubungkan dua user pada VLAN 10. DAI akan dikonfigurasi untuk memitigasi serangan ARP spoofing dan ARP poisoning. DHCP snooping diaktifkan karena DAI memerlukan tabel DHCP snooping binding untuk beroperasi. Selanjutnya, DHCP snooping dan ARP inspection diaktifkan untuk PC di VLAN 10. Port uplink ke router trusted dan oleh karena itu dikonfigurasi sebagai trusted untuk DHCP snooping dan ARP inspection. DAI juga dapat dikonfigurasi untuk memeriksa alamat MAC dan IP tujuan atau sumber. Destination MAC memeriksa alamat MAC tujuan di header Ethernet terhadap alamat MAC target di badan ARP. Short MAC memeriksa alamat MAC sumber di header Ethernet dengan alamat MAC pengirim di badan ARP. IP address memeriksa badan ARP untuk alamat IP yang tidak valid dan yang tidak diharapkan, termasuk alamat 0.0.0.0, 255.255.255.255, dan semua alamat IP multicast. Perintah konfigurasi global IP ARP inspection validate DSTMAC IP digunakan untuk mengkonfigurasi DAI agar mendrop paket ARP saat alamat IP tidak valid. Dapat digunakan ketika alamat MAC di badan paket ARP tidak cocok dengan alamat yang ditentukan di header Ethernet. Perhatikan dalam contoh berikut bagaimana hanya satu perintah yang dapat dikonfigurasi. Oleh karena itu, memasukkan beberapa perintah ARP inspection validate menimpa perintah sebelumnya. Untuk menyertakan lebih dari satu metode validasi, masukkan metode tersebut pada baris perintah yang sama, seperti yang disebutkan pada contoh. Ingat bahwa penyerang jaringan dapat memanipulasi spanning tree protocol atau STP untuk melakukan serangan dengan melakukan spoofing pada root bridge dan mengubah topologi jaringan. Untuk memitigasi serangan STP, gunakan Podfast dan Bridge Protocol Data Unit GUARD. Podfast segera membawa pod ke status forwarding dari status blocking, melewati status listening dan learning.
berlaku untuk semua port akses pengguna akhir. BPDU guard segera error disable port yang menerima BPDU. Seperti port fetch, BPDU guard hanya boleh dikonfigurasi pada antarmuka yang terpasang ke perangkat akhir. Port fetch melewati status STP listening dan learning untuk meminimalkan waktu saat port akses harus menunggu STP untuk konvergen. Hanya aktifkan port fetch pada port akses. Port fetch pada link antar switch dapat menimbulkan loop spanning tree. Port fetch dapat diaktifkan pada sebuah antarmuka. Gunakan perintah konfigurasi antarmuka spanning tree port fetch. Secara global, gunakan perintah konfigurasi global spanning tree port fetch default untuk mengaktifkan port fetch di semua port akses. Untuk memverifikasi apakah port fetch diaktifkan secara global, Anda dapat menggunakan perintah show running config garis vertikal begin span atau perintah show spanning tree family. Untuk memverifikasi apakah port fetch aktif pada sebuah antarmuka, gunakan perintah show running config interface diikuti tipe dan nomor interface. Perintah show spanning tree interface diikuti tipe nomor interface detail juga dapat digunakan untuk verifikasi. Port access dapat menerima BPDU yang tidak terduga secara tidak sengaja atau karena pengguna menyambungkan switch yang tidak sah ke port access. Jika BPDU diterima pada port akses dengan BPDU guard aktif, port tersebut dimasukkan ke dalam status error nonaktif. Ini berarti port dimatikan dan segera diaktifkan kembali secara manual atau secara otomatis dipulihkan melalui perintah global disable recovery cause bsecure violation. BPDU guard dapat diaktifkan pada sebuah antarmuka. Gunakan perintah konfigurasi antarmuka spanning tree BPDU guard enable. Secara global, gunakan perintah konfigurasi global spanning tree port fetch BPDU guard default untuk mengaktifkan BPDU guard di semua port akses. Baik, demikianlah materi pada kuliah desain manajemen jaringan kali ini. Sekian dan terima kasih.